Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Njang Jamaluddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih kepada Bapak Kusman Subarja sebagai fasilitator di CGP Angkatan 11 ini, Pak Acim dan Pak Rosid sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah anggota kelompok untuk situasi SD. Yang pertama ada Aris Perdana, yang kedua saya Nyang Jamaluddin, yang ketiga ada Pak Romsin, keempat ada Bu Mumut Mutmainah, dan yang kelima ada Uria Puspitasari. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mendeskripsikan kebutuhan belajar yang diakomodasi, minat kesiapan belajar atau profil belajar. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan strategi diferensiasi yang digunakan guru dengan tepat, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian mendeskripsikan strategi penilaian formatif yang digunakan oleh. Pada tugas kali ini, yaitu menganalisis kasus implementasi pembelajaran berdiferensiasi situasi di SD. Berikut adalah skenarionya. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Kemudian artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Selanjutnya, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, Pak Darmawan ini sudah menanyakan pada murid-muridnya, apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Nah, kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Kemudian di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan dan anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencana ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Kemudian Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Kemudian Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan lain sebagainya, mengamati poster diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya mewawancarai petugas UKS, yaitu menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya
tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selanjutnya, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Nah, berikut ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaiannya? Dan hasil jawaban diskusi kelompok kami, kelompok SD, dari pertanyaan yang pertama, kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh guru tersebut yaitu dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar. Dalam cerita kasus tersebut, Pak Darmawan tidak melakukan asesmen awal karena asesmen awal telah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya. Persiapan yang dilakukan oleh Pak Darmawan yaitu mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya menyiapkan poster diagram, buku bacaan, artikel, komik, dan lain sebagainya. Untuk minat belajar, proses pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat murid yang berbeda-beda. Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Untuk profil belajar murid, kemudian mengelompokkan dan mengembangkan pembelajaran yang bervariasi melalui gaya belajar visual, audio yang berupa video cara bekerja alat pencernaan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan cara belajar murid? Yaitu dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan membaca,
kemudian mengobservasi pemantauan dan berkomunikasi dengan siswa. Ketiga, mencatat penilaian selama proses observasi. Pada pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ada tiga yang digunakan, yaitu diferensi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dari diferensiasi konten, yaitu melalui poster diagram, buku materi tentang pencernaan, artikel dari majalah, komik sains, video, kartu pertanyaan, atau kit IPA. Diferensiasi prosesnya yaitu memberikan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Kemudian diferensiasi produknya, murid membuat laporan hasil dari bentuk hasil dalam bentuk gambar, poster sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Berikutnya, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yaitu melalui penilaian yang bervariasi sesuai dengan kemampuan murid. Untuk kemampuan kurang, yaitu dengan cara menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana dengan kosakata sederhana. Bagi siswa yang memiliki kemampuan sedang, yaitu membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Nah, selanjutnya untuk anak yang kemampuannya tinggi, membuat cerita kreatif dari perspektif makanan yang menarasikan alur pencernaan. Baik, demikianlah itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi di kolaborasi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Terima kasih banyak. Salam bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.